Aduh, udah Pak. Langsung aja. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Tarawih. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Tarawih. Orang-orang tua kami. Orang-orang tua kami. Cerdik pandai. Dan tokoh-tokoh agama. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Al-Furqon. Segala puji hanya milik Allah. Terus. Segala puji bagi Allah yang mana? Iya udah terus. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kita dapat berkumpul di masjid di musola yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita masih diberikan kesehatan. Udah tadi Pak? Itu kan Allah yang beri kesehatan, masa Rasul? Oh iya ya, itu cuma salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil mahsyar kala, amin ya rabbal alamin. Lanjut isinya. Langsung. Jamaah. Kayak Jamaah. Jamaah tarawih rahimakumullah itu Pak. Jamaah tarawih rahimakumullah. Langsung aja isisnya. Iya udah terus. Hidup adalah proses. Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah sebuah proses. Kalau kita ingat-ingat nih, waktu kita dilahirkan dalam keadaan bayi dan tidak tahu apa-apa. Dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Kalau dulu rambut kita seperti mayang terurai, kulit kita ketat, gigi kita masih rapat, tapi seiring berjalannya waktu dan perputaran masa, kulit yang tadinya ketat sekarang menjadi kendur, gigi yang tadinya rapat sekarang satu persatu pergi meninggalkan kita. Inilah proses. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Puasa juga adalah sebuah proses. Proses apa? Proses menjadikan kita manusia yang istiqomah. Bercerita tentang istiqomah ini, saya punya cerita Bapak Ibu. Dulu umat Islam kalau berperang selalu kalah, tapi Selalu menang. Oh iya. Dulu umat Islam kalau berperang selalu menang, tapi juga pernah kalah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu umat Islam ditangkap oleh raja kafir dan 3 panglima Islam tertinggi Islam yang ditangkap pada masa itu juga. Lalu raja kafir bertanya kepada Perdana Menterinya, "Perdana Menteri, 3 panglima Islam itu mau kita apakan?" Mau kita apakan? Bujuk saja mereka Tuan untuk masuk agama kita. Kalau nggak mau penggal saja kepalanya. Bagaimana Raja? Oke bos. Lalu Perdana Menteri pun memanggil 3 panglima Islam. "Hei panglima, maju sini." Panglima pertama pun maju. "Kamu mau aku jadikan gubernur dan memeluk agama kami?" "Enggak," jawab si panglima. "Enggak apa? Enggak usah lama-lama kalau mau penggal kepalaku." Lalu Perdana Menteri pun memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala sang panglima. Del, putus kepala tadi dan menggelinding di istana Raja Kafir. Semua di istana Raja Kafir kaget bukan kepala. Kepala yang sudah putus dan terpisah dari tubuh tadi tiba-tiba bisa ngaji. Apakah bacaannya? Ya Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Rabbiki itu Pak. Ya Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, wahai jiwa-jiwaku yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Semua tercengang sampai Perdana Menteri bilang, "Wah, anak pesantren nih." Lalu panglima kedua pun dipanggil. "Hei kamu panglima, lihat temanmu tadi?" Iya apa?" Jawab panglima, "Iya, nggak usah lama-lama, iya nggak usah banyak bacot, nggak usah lama-lama kalau penggal kepalaku." Lalu Perdana Menteri pun memerintahkan algojonya untuk
putus, menggelinding, ngaji lagi. Wadahuli fi ibadi, wadahuli fi zanatin. Gak ada fitnya kalau yang terakhir. Oh iya. Wadahuli fi ibadi. Apa tadi? Wadahuli fi ibadi, wadahuli Janati, janati. ya, kita aja. Wadahuli fi ibadi, wadahuli janati. Yang artinya, masuklah kamu ke dalam golonganku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Lalu panglima ketiga pun dipanggil. Hei kamu panglima, kamu dua temanmu udah jideng. Kamu mau seperti mereka? Tentu tidak, Tuan. Kamu mau aku jadikan gubernur serta memeluk agama kami dan meninggalkan umat Islam yang telah berjuang bersamamu? Ya mau, Tuan. Ya nggak apa-apa lah. Lalu Perdana Menteri pun menghampiri Raja Kafir. Wahai Raja, Panglima ketiga ini sungguh luar biasa. Dia mau memeluk agama kita serta meninggalkan umat Islam yang telah berjuang bersamanya. Bagaimana Raja? Penggal saja. Loh, kok dibunuh? Orang seperti ini berbahaya bagi kita. Kalau saja dia sanggup meninggalkan umat Islam yang telah berjuang bersamanya, bagaimana jika bersama kita? Bisa jadi duri dalam daging ini orang. Jadi bagaimana Raja? Penggal saja. Lalu Perdana Menteri menemui si Panglima. Si Panglima bertanya kepada Perdana Menteri, "Gimana tuh? Gimana, Pak? Gimana Pak? Saya mau jadi gubernur di mana Pak? Gubernur modar kowe tak buat. Loh kok dibunuh? Tapi udah aku ikuti mau kalian. Kalau mau dibunuh, izinkan aku masuk Islam lagi. Silahkan," kata Perdana Menteri. Lalu si Panglima mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi lidahnya hanya mampu mengucapkan ash. Cepat, kata Perdana Menteri. Lalu Algojo pun tidak sabar untuk memenggal kepala sang Panglima. Puasa juga latihan istiqomah untuk kita agar kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih rahimakumullah.